Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179 bahwa di akhirat nanti banyak sekali manusia dan jin yang dilemparkan ke neraka jahanam wa na'udzubillah karena di dunia tidak mau berfikir. Karena itu saya bersyukur mudah-mudahan Bapak Ibu para pemuda yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang mensyukuri akal fikiran ketika di dunia, insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tema pembahasan kita kali ini saya pilihkan itu mengenai kiblat dan permasalahannya. Kenapa materi ini disampaikan? Karena edisi bulan Desember itu Pak. Edisi bulan Desember biasa kita membahas tentang kalau tidak sejarah Nabi Isa alaihissalam, kota suci Yerusalem, kemudian kontroversi penyaliban gitu Pak ya, atau tentang ibadah orang-orang Nasrani, perayaan Natal dan juga perayaan tahun baru, atau tentang toleransi. Nah, seingat saya sudah pernah dibahas Pak ya, tiap tahun, tiap Desember. Apalagi yang belum dibahas nih mengenai Nabi Isa alaihissalam atau kaum Nasrani ya. Tentang tasamuh kan sudah ya dulu. Bagaimana toleransi yang benar itu. Tentang pribadi Nabi Isa-nya dengan takdir Yerusalemnya juga seingat saya sudah. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat atau masih lupa begitu. Nah, insya Allah supaya menjadi puzzle yang tersusun ya, jadi saya pilihkan pembahasan yang belum pernah disampaikan ya. Ini tentang masalah kiblat. Nanti uniknya Bapak Ibu, Nabi Isa alaihissalam itu menubuatkan ya, menjelaskan sesuatu di masa depan, menubuatkan bahwa kiblat yang asalnya di Yerusalem itu akan pindah ke tempat yang lain. Itu Nabi Isa sudah sabdakan dari dulu. Artinya ketika kiblat itu pindah ke kota Mekah di zaman Nabi Muhammad SAW, sebetulnya bagi para nabi itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru. Nah, maka kita lihat apa sebenarnya kaitan antara Yerusalem, kota Mekah ya, dan nanti kota suci yang satu lagi adalah kota Madinah. Kalau kita melihat saudara-saudara kita orang Yahudi ya, yang masih berkiblat ke Yerusalem sampai hari ini, dan mereka punya institusi keulamaan yang disebut dengan rabai ya, rabi-rabi Yahudi. Kalau kita tanya kepada Rabi Yahudi, apakah Mekah ini kiblat yang benar? Maka Rabi Yahudi akan menjawab, Mekah itu kiblat yang benar. Ya. Tetapi ketika kita tanya, lalu bagaimana pendapat Anda mengenai umat Islam yang berkiblat ke kota Mekah? Mereka akan menjawab, kiblat Mekah itu kiblat yang benar, tetapi itu adalah kiblat bagi kaum Ismail, bagi kaum Ismailim disebutnya, turunan Ismail. Sedangkan kami bukan turunan Ismail, begitu kata Yahudi. Kami turunan Ishak, kiblat kami Yerusalem, begitu. Kalau ditanyakan pertanyaan yang sama kepada ulama Islam, apakah Yerusalem itu kiblat yang benar? Maka para ulama Islam akan menjawab, Yerusalem adalah kiblat yang benar, kiblat pertama, kiblat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW pun pernah berkiblat ke sana selama kurang lebih 14 tahun ya, 13 tahun di Mekah ditambah tahun pertama di Madinah, karena kiblat dipindahkan tahun kedua setelah Nabi tinggal selama kurang lebih 17 bulan di Madinah. Jadi Yerusalem itu kiblat yang benar.
Hanya saja Allah memerintahkan setelah di tahun kedua di Madinah untuk berpindah kiblat ke arah kota Mekah. Jadi menurut Islam, menurut Yahudi sebenarnya tidak ada pertentangan antara Yerusalem dan Mekah itu. Nah, dalam pembahasan ini kita akan coba mencari tahu ketika Yerusalem menjadi kiblat para nabi terdahulu, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Saat itu kota Mekah sudah ada belum? Nah, kota Mekah dan Ka'bahnya dan Masjidil Haramnya sudah ada belum? Sudah. Kenapa? Karena dibangun oleh Nabi Ibrahim, yang mana Ibrahim ini merupakan nenek moyang bagi Nabi Musa, nenek moyang bagi Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam, kan begitu. Nah, pertanyaannya, ketika seluruh Nabi Bani Israel ini bertugas dan berkiblat ke Yerusalem, turunan Ibrahim dari jalur Ishak ya, para nabi ini, saat itu kota Mekah kan sudah ada, Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram sudah ada. Status dan posisinya itu sebagai apa begitu? Hari Nabi Musa uningaeun Masjidil Haram gitu Pak. Nah gitu ya. Nah ini permasalahannya. Jadi penelitiannya berangkat dari pertanyaan itu ya. Dan ini ya saya mengkajinya sudah lama ya dulu. Tapi ketika dibuka-buka, oh ya ini ada materi yang belum disampaikan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dulu dari pembahasan makna bahasa dan istilah ya. Kiblat secara bahasa itu dari kata qobila, artinya menghadap begitu. Ya, qobila artinya menghadap. Maka disebut al-kiblatu ya. Di dalam kamus Al-Munawir, di dalam kamus yang ditulis oleh Ahmad Watson Munawir, kamus terkenal ini di kalangan santri, justru kiblat sudah diartikan sebagai Ka'bah begitu. Ya. Kiblat itu diartikan sebagai Ka'bah. Tentu saja ini sudah makna istilah ya, makna terminologi. Jadi secara etimologi, secara makna bahasa, kiblat itu dari kata qobila artinya menghadap. Tetapi secara makna istilah, kiblat itu sudah berbentuk satu bangunan khusus yang dikenal ya oleh kaum muslimin sebagai Ka'bah. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan arah kiblat adalah arah menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah begitu. Nanti dibandingkan dengan ensiklopedia hukum Islam, kata kiblat secara istilah memiliki arti arah yang dituju oleh kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah. Itu ya. Jadi definisinya tidak terlalu rumit lah, karena saya yakin kita sudah bisa membayangkan apa itu kiblat ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap umat dari rasul yang diutus itu memiliki kiblat ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi setiap umat itu ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Jadi kalau umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, dari sejak pengutusan Nabi, dari sejak tahun kedua di Madinah, itu berkiblat ke kota Mekah. Sebelumnya pernah berkiblat ke Yerusalem. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Ibrahim ya, turunan Ibrahim ini semua itu kiblatnya Yerusalem. Sedangkan generasi-generasi turunan Nabi Nuh yang bukan dari jalur Ibrahim kan banyak. Nabi Nuh itu punya anak kan ada Yafis ya, yang penyebaran keturunannya ke arah utara. Yafis itu nenek moyangnya orang bule dan orang Cina begitu Pak. Nah itu kan bukan turunan Ibrahim. Kalau Ibrahim turunan Sem ya,
Karena itu disebut rumpun bangsa Semit kan, Timur Tengah itu. Kalau ini Eropa, Asia Timur ya. Nah, berdasarkan ayat ini berarti turunan Yafis pun dulu diutus nabi-nabi dan memiliki kiblat. Nah, tapi kemana kiblatnya wallahu alam. Atau nabi-nabi dan rasul sebelum Ibrahim, ya sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Kan ada Nabi Nuh, nanti ke atas lagi ada Nabi Idris, Nabi Sis, banyak itu. Karena kalau dijumlah seluruhnya nabi dan rasul itu ada 124.000 orang. Di dalam hadis yang sahih ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak kurang mengutus nabi dan rasul dari kalangan umat manusia sebanyak 124.000 orang. Yang kita tahu berapa bu? 25. Tetiasa langkung. Berarti kalau kita tahunya 25 nama. Sisanya berapa pak? Dari 124.000 nih 123.975 deh gitu. Itu yang 25 bapak dan ibu dapat dari Quran kan? Sebetulnya di dalam Quran itu ada beberapa nabi yang tidak disebut namanya kan? Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu di dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Sebetulnya di dalam Quran itu nabi itu lebih dari 25. Ya. Ada sekitar 30 orang nabi. Hanya yang 5 orang itu tidak disebut namanya. Selain dari yang 25 itu disebut namanya, nanti ada Nabi Khidir kan? Nabi Khidir itu yang dicari-cari oleh Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Kahfi. Itu kan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir itu dihantar oleh pemuda yang bawa ikan itu, dan itu beliau nanti jadi nabi setelah Musa wafat alaihissalam. Dia bernama Yusha. Orang Yahudi menyebutnya Yosua, orang Kristen menyebutnya Joshua begitu. Yusha bin Nun jadi nabi. Nanti di zaman Yusha berjuang, nabi ini ditambahkan oleh Allah. Ya. Ditambahkan ada yang membantu Yusha, tapi tidak disebut namanya. Itu disebut di surah Yasin itu. Nanti ada Nabi Samuel yang di dalam surah Al-Baqarah diminta oleh Bani Israel untuk mengangkat raja. Samuel mengangkat raja Tolut perang dengan Jalut mati diketepel ku Nabi Daud kan begitu. Dan Samuel ini menggantikan Yusha bin Nun. Nanti ada lagi nabi yang ditidurkan 100 tahun itu. Surah Al-Baqarah 259. Itu Nabi Uzair. Orang Yahudi dan Kristen menyebutnya Ezra begitu. Ya. Nah, jadi ada nabi-nabi yang tidak disebut namanya di dalam Al-Qur'an. Makanya tambihan bu tah. Janten sabaraha tah? 30-nya lumayan nambihan 5 bu. Berarti sabaraha deui kekeh itunya. Jadi dari 124.000 orang, Bapak dan Ibu ingin tahu tidak kisahnya seperti apa, siapa saja orangnya, di mana diutusnya? Pan hoyong uningat tuh Pak. Hoyongnya 124.000 sawae. Ta eta mah patarosanana dibekel kangge engke di surga. Jadi di surga engke urang nobar Pak, nonton bareng. Siapanya? Biasa kan? Nyungkeun ka Allah, ya Allah 124.000 teh saha wae hoyong terang. Ku Allah teh tingalikeun kejadianana kisahna. Pan urang nobar banyak. Biasa teh nobar engke urang. Biasa. Kan di dalam hadis disebutkan penduduk surga itu saling mengunjungi, Pak. Nanti seorang penduduk surga itu ingat kepada sahabatnya ketika di dunia. Lalu ditaroskeun tah ka malaikat. Ka mana cenah Pak Haji anu? Oh, cenah di komplek itu tuh, cenah istanana di ditu. Teh nganyang ka ditu. Engke pan bapak teh emut moal Kasim Kuring. Emut mah. Abdi engke emut alah jamaah Cigadung gitu pan. Al Muslim ya. Di mana? Sor malaikat teh itu di ditu cenah. Engke teh berkunjung, nanti bapak berkunjung ya. Begitu abdi keur pingpong itu Pak, gitu pan.
Nya naon deui ya di surga mah tuh Pak ameng we. Sila ipis gitu Pak. Duh, angke nobar itu Pak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi intinya semua umat punya kiblat. Nanti ada turunan Nabi Nuh yang lain dari jalur Ham. Mereka menyebar ke benua Afrika. Ya. Dan bapak moyangnya orang negro ya, Ham itu. Bukan karena menyeberang ke Afrika jadi hitam, bukan begitu. Ya, karena memang gennya dari atas nenek moyangnya itu berkulit hitam. Karena kan Saudi Arabia Saudi Arabia juga kan gurun itu. Tetapi kalau bukan ras kulit hitam ya tidak hitam. Jadi sanes kapanasan di gurun tah orang Afrika teh nya hideung teh. Memang penyebarannya turunan Ham itu ke sana. Jadi di kalangan negro kamarana nabina sok Pak. Apakah Bapak dan Ibu pernah membayangkan ada nabi yang kulitnya hitam? Ya. Di urang mah kan kabayang teh nabi teh orang Arab sadayana. Kalau orang Kristen yang awam membayangkan para nabi teh orang bule sadayana gitu Pak. Mata tinggal dina lukisan Abrahamnya, Abraham mahnya bule gerak. Ishak bule. Ya. Itu lukisan orang Kristen itu mah. Kalau lukisan orang Islam, Arab sadayana, Nabi Nuh digamis gitu kan. Nabi Nuh orang Arab. Mangkaning Nabi Nuh itu kan membuat bahtera ya, perahu dari kayu. Lamun orang Arab di mana tangkal kai nah tuh. Nya dari Arab teh tangkal kai. Kedasa kumaha apanya? Tina tangkal siwak. Jadi menurut para ahli arkeologi, Nabi Nuh alaihissalam itu hidup di negara yang sekarang disebut Armenia kan. Armenia itu Eropa Timur. Caket Turki di luhur, Uzbekistannya caket Laut Hitam tah. Armenia itu. Nah, kalau di sana memang banyak pohon kayu, ya. Jadi sana seorang Arab sadayana para nabi ge. Di urang mah asal aya dina Quran, asal aya dina hadis, orang Arab we. Sanes satu. Nabi Ibrahim ge sanes orang Arab. Ya, Nabi Ibrahim kan orang mana? Orang Kaldea di Babylon, orang Irak, tapi tong dibayangkan Irak nu ayeuna. Nu ayeuna mah kan terus didakwahan ku Islam. Irak kapungkur. Ya, yang pakai bahasa Akadia itu, bahasa Paku ya. Wah, Pak, para nabi itu luar biasa. Dasarnya orang Arab sadaya sana. Jangankan para nabi, para ulama saja, para sahabat saja tidak semua orang Arab. Bapak Ibu kenal Imam Bukhari kan? Imam Bukhari pasti kebayangnya orang Arabnya. Di mana orang Bukhari orang Arab? Kenapa disebut Imam Bukhari? Karena berasal dari tempat yang bernama Bukhara. Bukhara teh di mana? Di Samarkand. Samarkand teh di mana? Uzbekistan. Uzbekistan teh mana? Rusia Selatan kan? Orang Rusia Bukhari teh. Imam Bukhari teh kasep Pak, bule atuh. Cek saha orang Arab. Urang mah nu sagala Islam teh kudu Arab we. Ulah sagala Arab Pak, da Islam mah sanes-sanes Arab ya. Hanya kebetulan Nabi Muhammad SAW diutus di Arab. Abu Jahal ge orang Arab kade. Ulah peda sagala ti Arab. Oh asa Islam we henteu Abu Jahal ge orang Arab Pak. Nah, ini ya, jadi intinya semua umat punya nabi dan rasul yang pernah diutus dan memiliki kiblat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kebetulan bagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan kota suci itu ada berapa? Kota suci itu ada 3 ya. Ada 3. Karena Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari ya, Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim itu Nabi bersabda Bismillahirrahmanirrahim la tasyuddu ar-rihal. Jangan tasyuddu itu apa? Tusaddu ya. Tusaddu itu arti asalnya kan keras ya. Keras terpaksa, memaksakan ya. Memaksakan diri.
Arihalu untuk bepergian. Maksudnya melakukan perjalanan suci. Ya. Jangan memaksakan diri untuk melakukan perjalanan suci, perjalanan yang niatnya ibadah begitu. Ziarah yang niatnya ibadah seperti haji dan umroh, ya. Kata Nabi, illa kecuali ila salah sati masajid, hanya ketiga masjid. Ingat ini perjalanan suci Pak ya. Kalau perjalanan biasa silahkan saja, badai kamana Bapak, badai nyaba, mangga we eta mah. Tapi kalau perjalanan suci tidak boleh kecuali ketiga masjid kata Nabi. Yang pertama masjidi hada, masjidku ini berarti Masjid Nabawi di kota Madinah, wa Masjidil Haram, dan ke Masjidul Haram. Ada orang bertanya jamaah nih, Pak Ustadz, nah cenah disebat Masjid Haram, nah henteu Masjid Halal. Karena ini hesen rangkenan apanya? Haram di dieu mah makna bahasa ya, bukan makna istilah hukum. Haram di sini ya dari kata haroma itu artinya kehormatan. Ya, terhormat, kehormatan. Kenapa di dalam istilah hukum ada istilah haram? Ya. Jadi kalau disebutkan haram itu bukan artinya terlarang, bukan begitu. Tapi tidak boleh dilakukan, kita harus ingat kehormatanmu gitu. Sebagai seorang muslim, kita terhormat dari perilaku-perilaku seperti itu. Tak gitunya Pak. Eta teh hese tanya, majaz. Disebut haram itu yang disebut kehormatannya. Tapi dalam istilah hukum kesannya jadi negatif, jadi terlarang begitu ya. Nah, karena ketika Allah melarang ini dan itu supaya kita menjadi terhormat. Ingat kehormatan kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim. Haram begitu. Ingat kehormatan gitu Pak. Nah, Masjidil Haram di kota Mekah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidul Aqsa di Yerusalem ya, di Palestina. Yerusalem tebu orang barat menyebutnya Old City, kota tua. Old City is Yerusalem, kota tua di timur Yerusalem. Di urang ge kota tua teh aya Dayeuh Kolot. Nah, sami eta ge Dayeuh Kolotnya. Nabi Isa alaihissalam nanti tinggal di Yerusalem sebentar. Ya, lahir di mana? Lahir di Bethlehem. Bethlehem teh bete rumah, lehem teh daging, Bu. Makanan lehem teh. Jadi rumah daging naon pajagalan, Pak. Jadi Siti Maryam kabayang ti Dayeuh Kolot ya, hamil ngalahirkeun di pajagalan gitu. Ngan di Dayeuh Kolot mah teu aya Masjid Aqsa. Ayana Masjid Agung Dayeuh Kolot kebanjiran wae. Nah, di sini 3 masjid. Kita lihat Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kiblat di kota Mekah bagi umat Islam setelah sebelumnya kiblat itu menghadap ke Al-Quds di Yerusalem. Tuh. Jadi dari 3 kota suci, Madinah, Mekah, Yerusalem. 2 di antara 3 kota suci ini pernah jadi kiblat, bukan pernah ya, 1 pernah, 1 sampai sekarang masih jadi kiblat. Dan Rasulullah Muhammad SAW tinggal di kota yang tidak dijadikan kiblat gitu Pak. Ya, Nabi tinggal di Madinah di tengah nih. Lalu Nabi pernah berkiblat ke Yerusalem dan Nabi berkiblat juga ke kota Mekah setelah dipindahkan. Nah, itu 3 kota suci ya. Nah, nanti Bapak Ibu di zaman para nabi terdahulu Yerusalemlah yang makmur. Mekah dan Madinah itu asing. Hanya dikenal Mekah saja. Ada masjid, ada Ka'bah yang dibangun oleh Bapak Ibrahim, Bapak Abraham. Begitu kata Nabi para nabi terdahulu. Sedangkan di zaman Nabi Muhammad SAW dibalik Pak.
Mekah, Madinah makmur. Jadi pusat peradaban Islam. Yerusalem kota mati di zaman Nabi mah. Bahkan nanti Yerusalem itu pernah dijadikan tempat pembuangan sampah ketika Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Kristen. Kelakuan si Raja Konstantin dah. Nanti kiblat yang jadi kiblat itu ya di Masjid Al-Quds pernah dijadikan batu sucinya itu pernah dijadikan tempat pembuangan pembalut wanita. Nah, ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar wafat, Umar menjabat jadi khalifah. Nanti di zaman Umar, Umar dibebaskan kan Yerusalem itu. Lalu Umar bertanya kepada Rabi Yahudi yang menjaga tempat tersebut, mana batu yang dijadikan kiblat di awal-awal pemerintahan Nabi Muhammad ya, di awal periode Islam, dan juga kiblat kalian selama ini, mana batuna? Batu yang diinjak oleh Nabi kami ketika Isra Mi'raj, kata Umar. Jadi ketika Mi'raj itu Nabi dari situ perginya. Kata Yahudi, ini batunya. Oh, jadi Pak, Bu, konsep kiblat itu selalu sama. Kota suci, bangunan suci, batu suci gitu, Pak. Kiblat mah gitu wae. Kota suci Yerusalem, bangunan suci Masjid Al-Aqsa, dan batu suci itu batu yang disebut dengan Betel ini. Ini Betel. Disebutna Ibn Hastiyah, batu Ibn Hastiyah. Nanti pindah kiblat ke kota suci Mekah, bangunan sucinya Masjidul Haram, batu sucinya Hajarul Aswad. Sami kitu wae kiblat mah. Ya, konsep kiblat itu begitu. Kota suci, bangunan suci, dan batu suci, ya. Nah, ini batu suci yang dimaksud. Jadi kalau dulu ya bangsa Yahudi kalau misalkan sedang pergi jauh dari Yerusalem itu tidak tahu kemana ngiblatnya, nanti harus membuat batu itu sendiri. Nah, seperti misalkan di sini nih. Keesokan harinya pagi-pagi Nabi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya, minyak suci Pak, diurapi begitu. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Betel teh naon? Bete rumah, El teh Tuhan, Baitullah maksudnya. Pemibahasa Arab mah. Nah, itu di kitab apa itu? Di kitab Sefer Bereshit. Ini kitab orang Yahudi, kitab Torah, surat Bereshit ya, Sefer Bereshit. Orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama, kitab Kejadian gitu. Nah, sekarang di kitab Raja-Raja 1 pasal 8 ayat 48. Kiblat dalam kitab umat terdahulu ya ini. Lihat dulu Pak. Ini bukti bahwa para nabi dulu berkiblat ke Yerusalem. Nanti kita cari tahu ketika itu Mekah sebagai apa begitu ya. Apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan pada nenek moyang mereka, Palestina, ke kota yang telah kau pilih, Yerusalem, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Tuh ya. Nah, ini juga Nabi Yehezkiel. Tadi Nabi Sulaiman ya, Nabi Yakub, Sulaiman, terus akhirnya Yehezkiel. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Nah, ini Yerusalem, Masjid Aqsa. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah. Jadi dari dulu ibadah para nabi itu adalah sujud menghadap kiblatnya. Sujud menghadap kiblat. Nah, ini yang dimaksud Pak, bangunan ini. Jadi kiblat itu selalu kota suci, bangunan suci, batu suci, tak iya batuna. Kayak langkung jelas dehnya. Kita baca dulu ini. Mazmur, ini kitab Jabur. Nabi Daud berarti, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Tuh ya, ke Masjid Aqsa, dengan takut akan engkau. Sekarang Nabi Daniel, di kitab Daniel, katanya dalam kamar Nabi Daniel
di atas di lantai 2 ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi ada tingkap-tingkap jendela muka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya sholat, Pak. Jadi Yahudi itu sholatnya 3 kali sehari, disebutnya selotah. Oh, gitunya. Nah, kadieu Pak. Tati upami urang mah disebat kiamnya. Kiam teh kan berdiri, posisi berdiri. Yahudi mah nyebatna ekam. Urang ruku, Yahudi ge raka ya. Nah, kalau posisi paling rendah kita ini sujud, Yahudi mah setelah sujud ada yang lebih rendah, nangkuban, Pak. Ya, aya posisi nangkuban. Nah, sujud nage sikutnya ini kena ke tempat sujud. Jadi begini sujudnya. Nah, makanya Nabi SAW bersabda di dalam hadis, janganlah kamu sujud seperti seekor. Nah, itu teh sujud saha itu teh? Sujudna Yahudi gitu, Pak. Karena sholatnya gitu. Ina antel. Urang mah teu kenging antelnya. Posisi tangan ketika sujud sama dengan posisi ketika takbiratul ihram, sama, ya, sama. Nah, jadi ini Nabi Daniel alaihissalam. Oh, ini Nabi Yakub sudah ya, Nabi Yakub. Nah, Pak, yang disebut jadi kiblat para nabi terdahulu ini, ya, tadi sudah Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Yehezkiel, Nabi Daniel, Nabi Daud, ya, berkiblat. Pertanyaannya, mana Masjid Al-Aqsa teh? Nah, ini misterius banyak. Di komplek ini ada masjid yang kubahnya emas, ada masjid yang kubahnya hijau ke abu-abuan ini atau abu-abu kehijauan. Ada juga tembok ratapan Yahudi, ada masjid kecil nanti di sini Masjid Burok, ya. Ternyata yang kubah emas ini Masjid Kubah Sokhroh. Orang barat menyebutnya The Dome of Rock, ya. The Dome of Rock. Masjid yang hijau keabu-abuan ini atau abu-abu kehijauan. Nah, ini Masjid Kibli, bukan Masjid Aqsa. Ini Masjid Kibli namanya. Nanti ada Masjid Burok, masjid kecil di sini. Lalu ini tembok ratapan Yahudi. Cik ari Masjid Al-Aqsa nu mana? Gitunya. Nah, kita lihat di dalam hadis Nabi SAW bersabda ketika Isra Mi'raj, Nabi mengimami seluruh para nabi. Tadi disebutkan jumlah nabi itu berapa? 124.000. Cik kinten-kinten 124.000 ka dieu lebet teh. Gitunya. Ya, ka dieu lebet moal. Nah, menurut para ahli, yang dimaksud dengan Masjid Al-Aqsa itu adalah komplek iya, Pak. Ini kompleknya, ya. Nah, dulu ketika ini menjadi masjid, menghadapnya kemana? Kan itu imam teh di mana? Nah, gitu ya. Inilah yang saya maksud, pola kiblat itu harus begitu. Kota suci Yerusalem, bangunan sucinya ini Masjid Al-Aqsa. Nanti harus ada batu suci, itulah tempat orang yang beribadah menghadap. Pertanyaannya, batu sucinya mana ayeuna gitunya? Nah, batu sucinya ada di bangunan ini yang disebut The Dome of Rock itu. Ya, dome teh kan kubahnya. Rock teh kan batu, tak batu nanti aya di lebet eta, Pak. Ya, ini kan kompleknya kan begini. Masjid Al-Aqsa, The Dome of Rock. Nah, batu sucinya ada di sini. Ya. Ini Masjid Burok di sini. Ini Masjid Kibli itu, Kibli masjidnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu masuk ke bangunan ini, Masjid Kubah Sokhroh atau The Dome of Rock. Di dalamnya baru terlihat batu suci itu. Ini. Jadi kalau dilihat ya, di dalamnya batu sucinya tepat ada di tengah ini. Di bawah kubah. Di bawah kubah inilah batu sucinya. Dan masjidnya dibuat melingkar seperti donat. Nanti Bapak tiasa nguriling di dia tah gitunya. Ini di bagian bawah tanahnya, di bawah batu,
dan ini penampakan batunya seperti panggung begitu. Disinilah dulu Nabi Muhammad SAW menginjakkan kaki dan terbang ya ke langit ketujuh. Ini tak kapungkur mah kieu salate mayun ka dieu. Mayun ka dieu. Ya. Ini yang disebut dengan Betel atau batu suci Ibn Hastiyah ya. Tak ari di Mekah mah di sisi Ka'bah napolnya Hajarul Aswad, batu hitam. Katanya dulu berwarna putih tetapi terus menghitam karena dosa manusia. Nah ini Bapak tuh nukubah kieu mah ini sanes Al-Aqsa ieu teh, Masjid Kibli ieu mah. Ya. Dan sekarang Zionis itu berupaya untuk menghancurkan seluruh bangunan-bangunan Islam. Nyapanya? Kalau ini kompleknya misalkannya tanu ieu kedah hancur, nu ieu kedah hancur, Masjid Buroke kedah hancur. Nah, nanti penghancuran dua masjid ini ditentang oleh dunia, oleh PBB juga ditentang. Kenapa? Karena ini situs umat Islam. Ya, tidak boleh orang Yahudi menghancurkan ini. Maka licikna Yahudi, Pak, licikna Zionis, orang Islam dibuat berdosa kepada rumah ibadah orang lain. Tak eta gereja Hagia Sophia dijadikan masjid teh. Nah naonan maka jeung dijadikan masjid itu gereja batu. Itu Hagia Sophia itu gereja Kristen Ortodoks. Bukan Kristen Romawi, Kristen Vatikan, bukan Kristen Katolik. Ini Kristen Ortodoks Bizantium. Mereka itu masih monoteis, bertauhid, menyebut Tuhan itu satu. Dan pimpinan pusatnya itu Konstantinopel di situ di Turki. Itu pimpinan pusat Bizantium dulu. Pimpinan cabangnya banyak. Salah satunya ada di Habasyah. Itu Raja Najasyi. Yang ketika dibacakan surah Maryam oleh Ja'far bin Abu Thalib, beliau menangis. Yang ketika hijrah pertama Nabi menitipkan para sahabat. Eta mah orang Kristen yang dekat kekerabatannya dengan umat Islam. Baca atuh surat Al-Maidah ayat 82. Allah memuji orang-orang Kristen ini. Ini orang Kristen yang dekat kekerabatannya dengan umat Islam. Nanti di akhir zaman pun kita bersekongkol dengan Kristen ini. Dan itulah Kristen Ortodoks. Ya, saya yakin kalau Nabi Muhammad SAW masih hidup sekarang, Nabi malu melihat Hagia Sophia diperlakukan seperti itu. Baca atuh surah Al-Hajj ayat 40. Umat Islam tidak boleh mengganggu rumah ibadah orang lain yang di dalamnya masih disebut nama Allah sebagai Tuhan yang Esa. Tidak boleh. Namun gitu gereja-gereja Katolik, Protestan, Trinitas eta mah teu nanaon da eta mah bukan rumah ibadah kaum samawi, eta mah rumah kemusyrikan we. Manya Tuhan ayat 3 atuh. Tapi Hagia Sophia mah kalau bagi umat Islam seperti Masjidul Haram, simbol peradaban, Pak. Dan sekarang ketika umat Islam membuat Hagia Sophia jadi masjid, besok lusa jangan salahkan kalau Masjid Al-Aqsa dihancurkan oleh Yahudi diganti jadi sinagoge atau jadi Haikal Sulaiman, kita tidak bisa melawan. Mau bisa protes deui moal. Hancurkeun ku Yahudi teh Masjid Aqsa teh. Bangun jadi Haikal Sulaiman. Urang protes deui ka PBB, cek PBB teh. Nah, itu gereja batur jadikeun masjid kemana? Sok licik Pak ya Zionisme. Ya. Dan kita harus cermat wih deui kana Quran geura. Semua petunjuk ada di dalam Quran. Jangan tertipu apalagi dengan pemimpin-pemimpin yang centil di hadapan kamera. Ya, eta mah centil wae dia payunan media cenah pemimpin Islam. Bari cicing wae geura sok. Ya, cicing wae. Mudah dikontrol oleh musuh, mudah dikontrol oleh Zionis. Itu pemimpin-pemimpin yang hubud dunia. Kalau pemimpin yang memperjuangkan nilai-nilai Islam, yang memperjuangkan nasib umat Islam, terutama di Palestina, di Suriah, mereka sudah dibunuh, Pak. Tinggal Raja Faisal, Allahu yarham. Ya, semoga Allah merahmatinya Raja Faisal. Dibunuh di istananya sendiri.
Karena Raja Faisal mengembargo minyak, mengajak perang kepada Israel, ya. Dulu kan bersekongkol dengan Mesir dan Lebanon, perangi Israel. Itu Raja Faisal. Lalu nanti Muammar Gaddafi, ya, dibunuh. Presiden Mursi dikudeta, ya. Muammar Gaddafi kan presiden Libyanya, Mursi presiden Mesir, ya. Saddam Hussein Irak. Maraut, Pak. Yang benar-benar memperjuangkan umat Islam mereka dibunuh, ya. Yang masih bisa centil di hadapan kamera tak eta nu hubud dunia, nu nutur karena bujur Zionis, ya. Iya, cicing we. Padahal potensi untuk menolong Palestina itu mereka bisa lakukan, ya. Siga Arab Saudi, Turki nanti bisa nolongan Palestina, cicing itu baheula oge. Ya, betak ulah katipu ku media, ya. Media mah buatan tangan-tangan orang yang berkepentingan. Nah, kita kembali ke sini, Pak. Sudah ya, jadi itu bukti bahwa para nabi terdahulu berkiblat ke Yerusalem. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana status kota Mekah ini ketika Yerusalem dulu jadi kiblat di zaman para nabi terdahulu. Apakah para nabi terdahulu mengenal kota Mekah? Ya, kalau mengenal berarti mengenal juga kota Masjid Al-Haram dan mengenal juga bangunan Ka'bah. Lalu bagaimana sikap para nabi terdahulu kepada Masjidil Haram dan Ka'bah? Ya. Nah, pertama-tama kita berangkat dari Al-Qur'an. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran ini, ya. Ini yang di atas surah Ali Imran. Mohon maaf, ayat 96, ya. Bahwa masjid pertama kali yang dibangun di dunia ini, masjid yang pertama kali dibangun di planet bumi. Pertama kali. Kan bukan Masjid Al-Muslim, ya. Yang pertama kali dibangun itu Masjidul Haram. Ini dalilnya. Inna awala baitin wudi alinas lalladzi bi Bakkah. Rumah ibadah pertama yang dibangun untuk ibadah manusia adalah yang ada di kota Bakkah. Lihat, Allah di sini menyebut kata Bakkah, pakai Bakkah. Mana kota Bakkah itu? Mubarakan wa hudan lil alamin, kota yang penuh berkah dan petunjuk bagi semesta alam. Fihi ayatun bayyinatum maqamu Ibrahim, padanya ada tanda yang jelas, ada makom Ibrahim. Makom kan tempat berdiri, ya. Seperti tangga begitu. Seperti taraje, esteger gitu, Pak. Ya, Nabi Ibrahim. Makom Ibrahim itu di seluruh dunia ada berapa? Ada satu, kan? Satu saja. Di mana? Di kota Mekah. Berarti yang disebut dengan Bakkah di sini adalah yang sekarang kita sebut sebagai Mekahnya. Tuh, waman dakhalahu kana aminan, barang siapa yang masuk ke kota ini dia aman. Kota Mekah punya. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menyebutnya dengan Bakkah begitu? Padahal ternyata di surah lain Allah menyebutnya juga dengan nama Mekah. Contoh surah Al-Fath, surah ke-48 ayat 24. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Coba, dialah Allah yang menahan tanganmu dari membinasakan mereka dan menahan tangan kalian dari menahan tangan mereka dari membinasakanmu dan menahan tanganmu dari membinasakan mereka. Ini Futu Mekah, ya. Futu Mekah. Bi batni Makkah, di lembah di tengah kota Mekah. So, Bapak, Ibu, ini adalah undangan besar untuk berpikir, ya. Karena di Quran itu tidak ada ayat yang terjadi atau ditulis secara kebetulan, tidak ada. Semua yang tercantum di dalam Al-Quran
itu bukan by accident, bukan kebetulan, tetapi by design. Ya. Dengan disengaja. Kenapa di surah Ali Imran ayat 96 disebut Bakkah, tapi di surat Al-Fat ayat 24 disebut Mekah gitu Pak. Nah ini nanti kan kalau dikaji, diteliti, nanti kita temukan ada tiga sudut pandang. Yang pertama dari para ahli sejarah, ya. Bagaimana pendapat para ahli sejarah, para ahli tarikh, ulama ahli tarikh. Yang kedua dari para ahli bahasa. Kenapa berubah? Ya. Yang ketiga para ulama ahli tafsir mencari tahu tentang hikmah. Hikmahnya kenapa? Itu ya. Allah memperkenalkan dua nama ini. Sok Pak. Yang pertama, ini kan kita sedang mengungkap apakah para nabi terdahulu mengenal kota Mekah begitu? Kalau kenal, statusnya sebagai apa? Bagaimana sikap mereka, kan begitu. Yang pertama menurut para ahli sejarah dulu. Kata ahli sejarah, Bapak, Ibu, sepakat ini bahwa nama Bakkah adalah nama kuno dari kota Mekah. Jadi dulunya Bakkah, lama kelamaan jadi Mekah. Itu nama kunonya, sepakat, para ulama sepakat. Karena memang lembah itu nama aslinya Bakkah. Dari kata baka ya beki, artinya menangis. Jadi lembah tangisan begitu. Kenapa disebut lembah tangisan? Karena mengenang perjuangan ibunda Siti Hajar alaihissalam dan bayinya Nabi Ismail alaihissalam yang menangis, menderita karena tidak ada teman di sana. Sampai Allah mengeluarkan sumur Zam-Zam, mata air Zam-Zam itu, ya. Yang kata Nabi, kalaulah Zam-Zam itu tidak dibendung oleh Siti Hajar dulu dengan gundukan pasir, niscaya Mekah ini akan menjadi lautan, jadi danau gitu. Nah, maka dulunya Bakkah, terus jadi Mekah, itu sepakat ahli sejarah. Yang kedua, para ahli bahasa. Kenapa berubah dari dari huruf ba jadi huruf mim? Ya, karena kata para ahli bahasa, huruf ba dan huruf mim ini satu makhraj, ya, satu artikulasi di bibir. Kan makhraj huruf, tempat keluar huruf tuh banyak ya Pak. Ada maudiul halqi, nu kaluar tina tenggorokan naon wae tah? Ain gitunya. Ha, gitu banyak. Kho, nah, aya maudiul lisan, keluar dari lidah, nun, lam, ro, kan gitunya. Ini maudiul syafatain, yang keluar dari bibir. Ada 4 huruf kan? Ada eb, ada ada af, ya, ada au. Ini harus melibatkan bibir. Kalau tidak pakai bibir tidak bisa. Cobi nyebat huruf ba atanapi huruf b bari calawak tiasa teu. Tiasa teu, moal tiasa kadah ku bibir eta mah Bu. Nya eb kitunya. Fa juga kan? Ingat di dalam bahasa Arab mah teu aya p-nya. Ayana f kan? Mim batini safati supla ma'a usuli sanayal ulya, dari perut bibir bawah bersama ujung gigi atas. F kan gitu. Kade bapak ibunya baca Quran, pawailul lil musholin. Mau pawailul. Biasa penyakit orang Sunda cenanya. Kata siapa orang Sunda tidak bisa bilang F, itu fitnah. Eta nyebut fitnah we salah. Biasa penyakit orang Sunda, za zo aja we kabeh gitunya. Ida jul jilatil ardu jilja. Mereka mana atuh? Itu kan makhrajnya harus benar begitu. Nah, ini juga sama. Jadi 4 huruf itu keluar dari bibir. Ya. Disebatna huruf labium, dari bahasa Latin artinya bibir, Bu.
aya lipstick merekna Labium ta eta teh ngawartosan ka ibu di anggona dina bibir cenah dina tarang Labium itu bibir 4 huruf karena satu artikulasi di bibir satu tempat ini sering tertukar di urang ge aya ada misalkan sawo Belanda jadi sawo Walanda. Tah eta mah saya dulu dengar dari guru ya, guru kami menjelaskan sawo Walanda dina waskom gigireun wowoko. Ah budak ayeuna mah apaleun banyak. Apal tuh baskom sareng boboko. Kalau saya punya uyut dulu Pak, bapaknya kakek ya. Oh buyut, kakek buyut. Kakek buyut saya kalau nyanyi 17 Agustus nyanyinya kieu 17 Agustus tah. Belasnya janten welas tah be sareng we paliron. Mane mah hirup teh teu weres-weres, teu beres-beres teh maksudna. Maksudna teu beres-beres teh teu weres-weres ya mah cenah hirup teh. Ya. Nah, Ibu wanita itu dari bahasa Latin, dari kata bonito. Artinya mulia. Ada di Perang Dunia Kedua temannya Hitler orang jahat Benito Mussolini-nya orang Itali penjahat. Nah itu artinya mulia bonito teh. Lama kelamaan o-nya jadi a banita. Makanya dalam bahasa Arab banat bintun binti ya. Nah nanti b-nya berubah jadi wanita. Jadi ibu teh artosna mulia. Makanya sinonimnya dalam bahasa Indonesia adalah perempuan. Dari kata apa? Dari kata empu pakai imbuhan per akhiran an perempuan naon empu teh harusna mulia dewe ayat empu gandring empu tantularnya empu sendok tampu sendok teh yang mulia sendok cenah gitu jadi mulia. Nah ini saya diberi minuman minum itu bahasa Arabnya syariba yasrobu minuman sirobun. Nah B-na pagentos sarang P siropun disukun weh sirop hartosna minuman dar we ibu ka warung punten aya minuman sirop teh minuman tah itu tertukar teng baja jadi teng wajah tah sami Pak jadi banyak yang tertukar ya. Nah maka dulunya Bakah sekarang jadi Mekah itu karena dimungkinkan menurut analisa para ahli bahasa. Karena di Mekah itu kan banyak pendatangnya, jadi bahasanya banyak tercampur. Makanya Nabi Muhammad ketika kecil itu disimpan di gunung supaya apa? Supaya menjaga bahasa asli bahasa Arab Fusha. Kami punya guru namanya Al Ustadz Kiai Haji Muhammad Romli di Soreang. Beliau itu memiliki ingatan yang diberkahi karena mungkin puluh ribuan hadis ada di kepalanya beserta sanadnya, beserta rawinya, beserta halamannya itu di dalam kepala dan sampai sekarang masih ada, masih sehat tapi sudah ya kalau diajak ngobrol lama itu sudah tidak kuat. Ustadz Romli ini menguasai bahasa Arab asli, Arab Fusha. Beliau bisa belajar. Waktu beliau berangkat haji, beliau praktekkan bahasa Arab Fusha itu kepada orang Arab. Ngahuleng cenah orang Arab. Eta kakantun arloji jam tangannya tertinggal di tempat wudu. Kan tebininya di Masjid Haram teh tempat wudu. Lalu ditanyakan ke penjaga itu, ke askar. Mana jam tangan? Tapi pakai bahasa Fusha ngahuleng ngasar karena sakedap cenah dibawalah seperti syekhnya begitu tang ngobrol jeung ieu cenah ngobrol nyambung teh sareng syekh nama sampai diajak ke rumah sampai diberi kitab segala macam ya itu bahasa Fusha. Jadi bayangkan ku bapak di Bandung di tengah kota Bandung sok urang ngobrol bahasa Sunda nubuhun ngartoseun moal tak kitu we sami. Jadi di Mekah itu banyak orang berdatangan untuk bertawaf ya. Karena ini kan perintah Nabi Ibrahim dulu. Ya, bertawaf, berhaji, haji jahiliyah. Kalau di zaman Nabi Muhammad sudah jadi ngaco hajinya.
Nanti oleh Nabi Muhammad dibereskan lagi. Nah, makanya jadi Mekah begitu. Sudah, kita lanjut. Hikmahnya apa sekarang? Hikmahnya ternyata Bapak Ibu siapa sangka di dalam kitab Yahudi, kitab Nasrani, kalimat bakah ini masih ada. Tuh, ya. Ini kitab Mazmur pasal 84 adalah ratapan Nabi Daud karena merindukan rumah Tuhan. Artinya, rumah Tuhan yang mana ini? Tinggal kata Nabi Daud, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Rumahmunya berarti Baitullah. Rumah nu mana ya teh? Yang terus menerus memuji engkau. Kalau ditanyakan kepada orang Yahudi, rumah mana ini yang dimaksud? Kata Yahudi, ya Masjidul Aqsa katanya begitu. Rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Itu aneh jawabannya. Kenapa? Karena jarak antara istana Nabi Daud dengan Masjidul Aqsa itu dekat sekali. Kenapa merindukan sesuatu yang dekat? Atau karimapah we? Jalan kaki saja sudah sampai itu. Tentu saja Nabi Daud ini merindukan rumah Tuhan yang tidak dekat. Makanya berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Rumahmu yang mana? Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, mengunjungi rumahmu. Ziarah mengunjungi rumah Allah teh naon? Ibadah haji dan umroh. Kamana ibadah ziarah nate? Apabila melintasi lembah Bakah, tuh nya. Harusnya disebut Bakah, mereka menyebutnya menjadi tempat yang bermata air. Mata air naon? Zam-zam tuh. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan kolam air. Ini ada di kitab Zabur. Kitab Mazmur ini kan kitab Zabur. Kitabnya Nabi Daud. Tuh, jadi Nabi Daud menyebut ada rumah Tuhan, Baitullah. Ada ziarah mengunjungi rumah Allah di kota Bakah yang bermata air. Mana deui atuh Pak? Nya. Di mana lagi kalau semua lapad ini, semua kosakata ini kalau tidak menjadi referensi untuk ibadah haji. Ya. Kenapa? Karena para nabi terdahulu pun ibadah haji. Ini perintahnya di kitab Taurat, di Sefer Shemot ya, kitab Keluaran Sefer Shemot pasal 23 ayat 17. Dibacanya Shalosha regalim tahogeli vasana. Shalosha teh naon? Salasa 3, regalim 3 kali pengulangan begitu. Ta kamu, anta, hog teh naon? Ha sareng gimel. Gimel teh dina bahasa Arab mah jim ya teh. Haji ya. Tahog engkau berhaji, li bagiku besanah dalam 1 tahun. Nah, ini hog tuh. Kalau Arab haj. Cuman sekarang diterjemahkan di dalam Bible yang sekarang bahasa Indonesia itu perayaan begitu. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku gitu. Perayaan mah perayaan naonnya? Ulang tahun oke perayaan. Nah, maka ini sebetulnya menurut sebagian pengkaji Bible ya, ini adalah ayat perintah haji Pak bagi nabi-nabi terdahulu. Kalau ini adalah Sefer Shemot, kitab Keluaran, berarti bagian dari kitab Torah. Kalau kitab Torah berarti kitabnya Nabi Musa. Dan Musa itu kan diutus setelah Yusuf. Yusuf itu kan putranya Yakub. Yakub ini bapaknya Bani Israel. Jadi ini di awal-awal. Nanti Musa diganti Yusha bin Nun, Musa dan Harun ya. Ada Yusha bin Nun, nanti diganti Samuel. Samuel diganti Daud. Tuh Daud, Nabi Daud baru hidup. Nabi Daud tuh terkena kewajiban ini. Daud ke Sulaiman, Sulaiman ge kena ini kewajiban. Nanti terus nabi-nabi Bani Israel yang tadi sampai ke zaman Zakaria, Yahya dan Isa alaihissalam, Al-Masih juga kena kewajiban. Makanya
saya pernah mengikuti kuliah kajian online ya. Itu seorang ahli kitab perjanjian lama, tidak usah disebutlah namanya ya. Perempuan, ibu-ibu menjelaskan tentang ini orang Kristen yang menjelaskan ya. Kristen dari gereja mana, bukan Katolik ya. Nah, menjelaskan kemana Yesus Kristus dari usia 12 sampai 30 tahun. Kan di dalam Bible itu Pak, Nabi Isa teh titos 12 tahun, jual 30 tahun weh. Tidak ada kisahnya itu. Usia 13, 14, 15 itu tidak ada kisahnya itu. Ya. Nah, dibahas di kuliah itu. Di pengajian lah, kalau kita pengajian begitu ya, seminar. Dibahas oleh beliau. Oleh si ibu ya biarawati mungkin ini ya, bukan biarawati sih, ya pendeta saja begitu. Kata beliau, Yesus itu selama usia belasan mengikuti ritual Yahudi karena beliau orang Yahudi kan. Nabi Isa itu di Yerusalem. Makanya kalau Yahudi usia 18 harus beribadah ke Baitul Maqdis, harus mengantarkan sesembahan, harus akedah Yitzhak, melakukan pengorbanan, harus juga berhaji, disebutkan. Yesus itu berhaji disebutkan ku anjeunna. Nah, tosulanya jadi ada perintah haji itu. Ini masih panjang Pak. Dari 53 halaman ini baru halaman ke-30. Tuh panjang kene ngabahas Mesya ya. Nah, ini disebutkan juga kota Mesya di Sefer Beresit tentang lokasi penyebaran keturunan Sem bin Nuh ke kota dari Mesya sampai ke Sefar. Mesya teh mana? Menurut Rabi Yahudi, Rabi Sa'dia Gaon, Mesya teh Mekah ya. Sefara itu nanti juga disebut Madinah. Kata radak teh Rabi David Kimchi ya. Jadi Yahudi ge osok nyingkat nami-nami ulama. Rabi David Kimchi disingkat radak gitu Pak. Rabi Sa'dia Gaon disingkat rasag begitu. Jantan sanes orang Islam